Halo Ibu Patiama, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Dwi. Alhamdulillah Bu Dwi, baik. Bagaimana dengan Ibu Dwi? Alhamdulillah, baik juga Ibu Patiama. Apa rencananya pertemuan kita hari ini Ibu? Saya ingin membahas Bu, bagaimana masalah keluarga dan beban pekerjaan yang akhir-akhir ini mulai mengganggu fokus saya Bu sebagai guru. Oh iya, jadi Ibu Patiama mau berbicara tentang kendala yang dialami selama menjalankan tugas sebagai seorang guru yang mesti mengajar murid. Dan di samping itu, Ibu Patiama juga banyak beban pikiran dan beban yang harus Ibu jalankan dalam waktu bersamaan. Kira-kira begitu ya, Bu? Iya Bu. Baik, Bu Patiama. Nah, apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap bisa menemukan cara untuk menyeimbangkan antara urusan pribadi di rumah dengan tanggung jawab di sekolah, Bu. Sehingga keduanya itu tidak saling bertabrakan, Bu. Baik. Jadi, dari apa yang Ibu Patiama sampaikan, dapat menangkap bahwa ada tanggung jawab yang mesti Ibu Patiama lakukan. Di samping mengajar, sebagaimana yang sudah direncanakan pada RPP, ada juga tanggung jawab sebagai orang tua yang harus memperhatikan juga kondisi anak-anaknya. Nah, selain itu, Ibu sebagai guru yang harus mengerjakan dan menyelesaikan tugas tambahan. Sehingga Ibu Patiama merasa kurang maksimal ya, Bu? Betul, Bu, betul. Nah, apa tujuan utama yang ingin Ibu capai dari pertemuan ini? Menurut saya, Bu, tujuan utama yang mau saya capai, Bu, saya ingin mendapatkan strategi praktis agar bisa lebih fokus di dalam mengerjakan tugas-tugas saya di sekolah tanpa terbebani oleh terlalu beratnya masalah-masalah pribadi saya, Bu. Begitu ya, Bu. Baik. Nah, Ibu Patiama, apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu capai? Tujuan akhir saya adalah dapat menjalankan tugas sebagai guru dengan baik, Bu, tanpa merasa terbebani oleh masalah di dalam keluarga dan tetap menjaga keseimbangan itu, Bu. Nah, baik. Apa ukuran keberhasilan pertemuan ini menurut Ibu? Jika saya bisa menemukan solusi untuk mengelola waktu dan energi dengan lebih baik, Bu, serta tidak lagi merasa kelelahan baik di rumah maupun di sekolah, berarti pertemuan ini berhasil, Bu. Baik. Nah, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk mengatasi masalah ini? Saya punya kesempatan, Bu, untuk mengatur ulang prioritas di rumah dan di sekolah, meskipun saya merasa bingung harus memulainya dari mana. Begitu ya, Bu. Nah, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu Patiama sekarang dalam pencapaian keseimbangan ini? Saya mungkin berada di angka 3, Bu, karena beban pekerjaan dan masalah keluarga yang benar-benar menguras energi saya, Bu, akhir-akhir ini. Iya, iya. Masih di level rendah ya, Bu? Belum sampai di setengahnya ya? Iya, Apa Bu. kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan ini? Alhamdulillah, Bu, saya termasuk orangnya disiplin dalam berbagai hal dan meskipun situasi ini berat, namun saya tetap berusaha, Bu, menjalankan tugas saya dengan sebaik mungkin. Baik. Menurut Ibu Patiama, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk memperbaiki keadaan ini, Ibu? Saya bisa mulai mendelegasikan beberapa tugas di rumah dan mencoba untuk tidak membawa pekerjaan sekolah ke rumah, Bu. Artinya menuntaskan pekerjaan sekolah di sekolah, tidak membawanya ke rumah, seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali Ibu Patiama. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan ini?
Itu hambatan Bu ya, masalah keluarga yang membutuhkan perhatian saya dan tuntutan pekerjaan yang harus saya selesaikan tepat waktu. Terkadang Bu saya merasa terbagi antara keduanya. Berat ya Bu tugasnya. Baik, kemudian apa solusi yang bisa Ibu pikirkan untuk mengatasi hambatan ini? Saya bisa mencoba membuat jadwal yang lebih ketat di rumah Bu dan di sekolah serta memberikan waktu khusus untuk diri saya sendiri agar tidak terlalu stres. Bagus. Apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan keseimbangan ini? Mungkin Bu saya akan mulai dengan mendelegasikan beberapa tanggung jawab di rumah kepada anggota keluarga yang lain seperti suami. Kalau di sekolah saya akan mencoba memprioritaskan tugas yang paling penting dan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman sejawat Bu. Seperti itu. Kemudian Ibu Patiama, adakah prioritas dalam rencana ini? Tentu saja ada Bu. Prioritas saya adalah di rumah memastikan ada pembagian tugas yang adil agar saya tidak terbebani sendirian. Nah, kalau di sekolah saya akan fokus pada tugas-tugas utama seperti memberi pengajaran dan evaluasi siswa seperti itu. Baik. Kemudian apa strategi yang Ibu Patiama rencanakan untuk itu? Saya akan berdiskusi dengan keluarga Bu tentang pembagian tugas di rumah, terutama dengan suami saya. Kalau di sekolah saya akan mengatur ulang jadwal kerja dan membagi waktu secara efisien antara pekerjaan administratif dan pengajaran Bu. Baik. Bagaimana jangka waktunya, Ibu? Insya Allah Bu saya berharap dalam 2 minggu ke depan saya bisa melihat hasil dari perubahan yang saya lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Luar biasa. Ibu Patiama, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Ukuran keberhasilan menurut saya, Bu, jika saya tidak lagi merasa terlalu lelah dan kewalahan dengan pekerjaan dan tanggung jawab di rumah. Itu artinya rencana saya berhasil, Bu. Baik. Bagaimana cara Ibu Patiama mengantisipasi gangguan yang mungkin muncul, Ibu? Saya akan mencoba lebih fleksibel lagi, Bu, jika rencana tidak berjalan mulus. Jika ada masalah mendesak di rumah, saya akan menyesuaikan, memprioritaskan sementara di sekolah dan sebaliknya. Baik. Ibu Patiama, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang telah kita susun? Saya berkomitmen Bu untuk mulai mendelegasikan tugas di rumah dan lebih fokus dalam pekerjaan di sekolah tanpa membawa pulang beban pekerjaan Bu. Baik. Siapa atau apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Ibu? Eh, saya bisa meminta bantuan dari anggota keluarga untuk berbagi tanggung jawab di rumah dan di sekolah saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan rekan-rekan guru agar tidak terlalu terbebani dengan tugas-tugas tambahan dan bisa melakukan pembelajaran yang efisien Bu agar tidak terlalu capek dalam mengajar. Luar biasa. Nah, Ibu Patiama, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Apakah Ibu ingin mengadakan pertemuan lagi untuk evaluasi? Ya mungkin setelah 2 minggu saya ingin bertemu kembali untuk melihat apakah rencana ini berjalan dengan baik dan membahas solusi jika ada halangan yang muncul, Bu. Baik. Luar biasa sekali usaha Ibu Patiama dalam mengatasi segala masalah yang Ibu hadapi. Nah, saya doakan semoga Ibu Patiama bisa menyelesaikan masalah keluarga Ibu dengan baik, untuk selanjutnya bisa jadi guru yang profesional dalam mendidik murid Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Dwi atas motivasi Ibu. Sama-sama, Ibu.
Ibu Dwi, selamat Iya, siang Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa iya. rencana pertemuan hari ini Bu? Baik, selamat siang Ibu Patiama. Saya berharap kita bisa membahas cara yang lebih efektif untuk menangani anak berkebutuhan khusus di kelas saya, Ibu. Oh, baik baik Bu. Lalu menurut Ibu Dwi apa tujuannya Bu? Menurut saya ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi, Bu, tentang bagaimana mengajar anak-anak ini tanpa membuat mereka merasa tertinggal, tetapi juga tetap mengakomodasi kebutuhan anak-anak didik saya yang lainnya, Bu. Luar biasa Bu ya. Terus menurut Ibu Dwi apa tujuan dari pertemuan ini yang menurut Ibu paling penting? Menurut saya, Bu, yang paling penting saya ingin memiliki strategi yang konkret dan dapat diterapkan untuk membuat pembelajaran lebih inklusif bagi semua siswa saya. Bagus Bu Dwi. Menurut Bu Dwi apa definisi tujuan akhir yang Ibu ketahui Bu? Menurut saya tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana anak berkebutuhan khusus dapat berkembang dan belajar sesuai kemampuan mereka tanpa menghambat perkembangan siswa yang lain, Ibu. Luar biasa ya Bu ya. Lalu bagaimana Ibu Dwi akan mengukur keberhasilan pertemuan ini Bu? Jika setelah pertemuan ini saya dapat menyusun rencana pembelajaran yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, serta bisa melihat peningkatan dalam keterlibatan mereka selama proses belajar, itu akan menjadi ukuran keberhasilan bagi saya, Ibu. Iya ya. Kemudian Ibu Dwi, sekarang mari kita identifikasi lebih lanjut. Kesempatan apa yang Ibu Dwi miliki sekarang untuk mencapai tujuan ini Bu Dwi? Saya memiliki kesempatan untuk lebih mengenal anak-anak berkebutuhan khusus di kelas saya dan mencari cara yang lebih sesuai untuk mengajar mereka. Nah, dari skala 1 sampai 10 Bu Dwi, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Mungkin sekitar 5, Ibu. Saya sudah mulai mengamati mereka, tapi belum sepenuhnya menemukan pendekatan yang tepat. Ya sudah di tengah-tengah, lumayan lah Bu. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya, Ibu, saya cukup sabar dan mau mencoba berbagai cara. Selain itu, saya merasa sudah cukup memahami kebutuhan siswa saya, meskipun masih butuh lebih banyak pengetahuan tentang metode yang tepat. Mantap. Jadi kesabaran intinya ya Bu Dwi ya. Kemudian menurut Ibu Dwi, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk mempercepat proses ini Bu Dwi? Saya bisa mulai dengan mencari lebih banyak informasi tentang strategi pembelajaran inklusif dan berdiskusi dengan guru lain yang mungkin pernah menghadapi situasi serupa dengan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu. Tapi di dalam perjalanan ini Bu pasti ada hambatan dan gangguan ya. Menurut Ibu Dwi, apa hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan ini Bu? Hambatan itu pasti ada ya, Bu, ya, dan hambatan yang terbesar bagi saya itu adalah waktu, Bu. Saya kurang bisa untuk me-manage waktu. Saya harus membagi perhatian antara anak-anak berkebutuhan khusus dan siswa lain. Kadang-kadang saya merasa kewalahan dengan jadwal dan kurikulum, Ibu. Sama Bu, saya juga seperti itu. Terus apa solusi yang bisa Ibu pikirkan untuk mengatasi hambatan tersebut Bu? Untuk mengatasinya mungkin saya bisa mencoba membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil dan memberikan waktu yang lebih fokus pada anak-anak yang memerlukan bantuan khusus. Saya juga bisa meminta bantuan asisten guru atau melibatkan orang tua jika itu memungkinkan, Ibu. Seperti misalkan anak yang belum tahu membaca ya Bu ya. Iya, Bu, itu yang
penting sekali apalagi kalau sudah di kelas tinggi, Bu, kemudian belum bisa membaca, aduh PR besar itu, Bu. Baik, Bu. Sekarang kita beralih ke rencana aksi ya, Bu Dwi ya. Apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan ini, Bu? Rencana saya adalah membuat penugasan yang lebih terstruktur dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak, serta menggunakan media visual untuk membantu mereka memahami materi. Adakah prioritas Ibu dalam rencana ini? Prioritas saya adalah mengidentifikasi kebutuhan individu anak berkebutuhan khusus terlebih dahulu, Bu, sehingga saya dapat menyusun penugasan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan, Bu. Begitu ya, Bu, ya. Jadi artinya identifikasi kebutuhan individu dulu ya, Bu ya. Betul, Terus Bu. untuk mengidentifikasi ini apa strategi yang Ibu rencanakan untuk itu? Saya akan melakukan observasi lebih mendalam terhadap gaya belajar mereka, lalu menyesuaikan metode pengajaran dan materi berdasarkan temuan saya. Saya juga akan mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Habis ya, Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang sekarang ini lagi digalak-galakkan ya, Bu ya. Kemudian menurut Ibu Dwi, bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Bu Dwi, Maaf, Bu, maaf jaringan, tolong diulang kembali. menurut Ibu Dwi, bagaimana dengan jangka waktunya? Ibu Dengan Dwi, jangka waktunya, iya Bu Dwi. Artinya jangka waktu dalam melakukan observasi yang lebih mendalam, Bu. Berapa jangka waktu yang Ibu ini? Ibu Dwi, iya, iya, Bu. saya ulangi Saya ya, harap dalam sebulan sudah terlihat perubahan positif, Ibu. ya, 1 bulan ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu? Untuk keberhasilannya, Bu, jika kelas saya teratur dan anak-anak bisa lebih disiplin, saya rasa itu tanda keberhasilan bagi saya, Ibu. Teratur dan anak-anak lebih disiplin. Bagus sekali, Bu. Kemudian menurut Ibu Dwi, bagaimana cara Ibu mengantisipasi jika ada gangguan yang mungkin muncul, Bu? Saya akan mencoba mengevaluasi, mungkin perlu menyesuaikan aturan jika dirasa kurang efektif, Ibu. Bagus ya. Sekarang Bu, mari kita bicara tentang komitmen terhadap rencana aksi ini. Apa komitmen Ibu Dwi terhadap rencana aksi yang sudah Ibu susun? Komitmen saya, Bu, saya sangat berkomitmen untuk konsisten dan tegas dalam menerapkan aturan baru. Nah, dalam komitmen Ibu ini siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Maaf Ibu, bisa tolong diulang, agak putus-putus. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Dwi dalam menjaga komitmen Ibu? Oh iya, terima kasih. Saya rasa rekan-rekan guru mungkin bisa memberikan masukan. Selain itu, saya juga bisa mengajak anak-anak untuk ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban. Luar biasa Ibu. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Ibu Dwi? Apakah Ibu ingin menetapkan pertemuan lanjutan untuk evaluasi? Ya, setelah sebulan saya ingin bertemu lagi dengan Ibu untuk mengevaluasi bagaimana perkembangan kelas dan apakah rencana ini berjalan baik. Jadi saya harap kesediaannya Ibu Patiama. Iya, insya Allah Bu, luar biasa Ibu Dwi. Mudah-mudahan Ibu Dwi sukses dalam rencana yang Ibu Dwi telah rencanakan ini untuk perbaikan ke depannya ya Bu Dwi ya. Ya. Untuk mengatasi masalah Ibu. Oke Bu Dwi, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih juga Ibu Patiama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.